Kemudian F, berkas pendaftaran. Berkas yang diunggah saat pendaftaran online. 1. Surat keterangan sehat. 2. Surat keterangan bebas narkoba. 3. Pas foto. Jadi dilihat baik-baik. Untuk berkasnya ini dipersiapkan. Surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, kemudian pas foto. Kemudian berkas yang diserahkan kepada panitia. 1. Fotokopi STTB, surat tanda tamat belajar atau ijazah terakhir, atau surat keterangan lulus atau rapor terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, 1 lembar. Kemudian surat keterangan sehat dari Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian 3. Pas foto berwarna. A. Putra berkemeja putih, latar belakang warna merah, ukuran 4x6 4 lembar dan 3x4 2 lembar. Untuk putri berjilbab putih, latar belakang warna biru, ukuran 4x6 2 lembar dan 3x4 8 lembar. Bukti pendaftaran calon pelajar, surat pernyataan bermaterai 6.000, surat permohonan, fotokopi akta kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi KTP orang tua atau wali 1 lembar. Jadi tolong dipersiapkan semua berkas-berkas ini untuk mendaftar ya, untuk menyerahkan berkas ke panitia. Ya, jadi ini berkas yang diserahkan ke panitia. Tapi sedangkan yang online 3 tadi, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba dan pas foto. Jadi dibedakan, hanya ada 3 syarat untuk berkas ketika online, sedangkan sisanya semuanya diserahkan ke panitia ketika offline. Yang sudah tertulis di sini ada 9 poin. Oke, setelah itu syarat-syarat penerimaan. 1. Berijazah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat untuk masuk kelas biasa dengan masa belajar 6 tahun. Nah, ini seperti yang saya alami dulu. Jadi saya lulus SD, saya masuk ke Gontor, masa studinya 6 tahun. Itu wajib 6 tahun, tidak bisa cuma 3 tahun layaknya SMP 3 tahun atau kemudian lanjut SMA 3 tahun. Tapi di Gontor tidak menggunakan kurikulum SMP SMA, melainkan KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang mana studinya langsung 6 tahun sampai lulus itu. Jadi kalau 3 tahun keluar berarti tidak lulus. Oke, kemudian dan berijazah sekolah menengah pertama SMP atau madrasah tsanawiyah MTS atau yang sederajat untuk masuk kelas intensif dengan masa belajar 4 tahun. Nah, jadi beda ya. Kalau orang lulus SMP masuk SMA, studi di SMA 3 tahun. Tapi kalau masuk ke Gontor, ya, lulus SMP masuk ke Gontor, studinya 4 tahun. Nah, ini kenapa? Karena dasar bahasa ketika di Gontor nanti penting. Untuk 6 tahun kelas biasa itu 1 tahun bahasa Indonesia pelajarannya sama pelajaran bahasa Arab. Kemudian untuk di tahun keduanya pelajarannya akan langsung ke bahasa Arab. Semuanya pelajaran apapun itu menggunakan bahasa Arab kecuali pelajaran umum. Ya, untuk fikih, untuk hadis itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Itulah mengapa yang intensif, yang kelas intensif, yang lulusan SMP itu masa studinya 4 tahun. Ya, kecuali mungkin SMP-nya di pondok lain, kemudian mau masuk SMA di Gontor, memang studi 4 tahun, tapi dia nanti bisa ikut ujian lanjutan. Yang mana kalau dia lulus di kelas 1 intensif langsung naik ke kelas 3 intensif. Maksudnya kalau lulus di ujian lanjutan ini tanpa menunggu tahun depannya. Jadi ketika dia anak baru dia langsung 3 intensif. Ya, jadi untuk kelas intensif ini 1 intensif, 3 intensif, 5, 6. Untuk kelas biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin biasanya ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana untuk yang mendaftar lulusan SMA? Nggak apa-apa. Ya, mau lulusan SMA ataupun sudah sarjana diperbolehkan untuk masuk Gontor. Nanti setaranya dengan lulusan SMP. Jadi dia mengambil pendidikannya 4 tahun. Ya. Kemudian mempunyai dasar agama, yaitu dapat membaca Al-Quran dengan baik, dapat mengerjakan ibadah sehari-hari dengan baik, dapat menulis bahasa Arab dengan lancar. Nah, dasar agama ini dasar ya teman-teman. Jadi jangan salah paham. Saya pernah mendengar ada yang berkata seperti ini, bukan berkata ya, saya membaca di sosial media salah satu komentar berkata bahwasanya, lah kok pesantren menerima harus ada syarat membaca Al-Quran dengan baik, kemudian dapat mengerjakan ibadah sehari-hari dengan baik, kemudian dapat menulis Arab dengan lancar. Kok syaratnya seperti ini? Kan justru saya memasukkan anak saya ke pondok itu biar dia bisa itu semua. Nah, ini jangan salah paham. Justru hal-hal ini saya rasa
dari kita kecil harusnya sudah kita kuasai ya. Harusnya sudah kita pelajari membaca Al-Quran dengan baik itu bagaimana, mengerjakan ibadah sehari-hari dengan baik itu bagaimana, kemudian menulis Arab dengan lancar juga bagaimana. Itu dasar. Kenapa? Karena kalau kalian masuk Gontor tanpa mempunyai dasar ini dengan alasan justru dia nggak bisa masuk Gontor biar bisa, ini akan menghambat mereka-mereka yang sudah bisa dasar ini. Bukan hanya menghambat, bahkan dia tidak akan bisa mengikuti pelajarannya. Pasti itu tidak akan bisa mengikuti pelajarannya kalau tidak punya dasar ini. Itulah mengapa Gontor tidak memilih berdasarkan intelligence. Ini hanya dasar saja ya, banyak kok orang-orang yang bisa 3 dasar ini. Ketika di Gontor dia tidak serius, dia mungkin udah serius tapi ya memang qadarullah ya, memang kemampuan otak orang berbeda-beda, sehingga ya tidak naik lah. 1 kali tidak naik, tapi kalau 2 kali tidak naik berturut-turut biasanya ya diskor sama 1 tahun. Tapi ada teman saya kelas 1 2 kali, kelas 2 2 kali, kelas 3 2 kali. Ada yang seperti itu. Walaupun ini dia punya dasar 3 ini, apalagi yang tidak punya dasar, mungkin bisa dipastikan akan sulit mengikuti pelajaran. Jadi betul-betul ikhwani fillah jangan sampai salah paham. Ya, ada tempatnya. Ya, ada tempatnya sendiri. Kalau memang belum bisa baca Al-Quran dengan baik, ada tempatnya sendiri untuk belajar Al-Quran dengan baik ya, untuk mempelajari dasarnya. Baru kemudian masuk pesantren tinggal melanjutkan. Jadi di sini bukan di tempat dasarnya, tapi untuk dibina lagi apa-apa yang sudah dimiliki. Harus dipahami. Lanjut, kemudian lulus dalam ujian masuk dan psikotes. Kemudian sanggup bertempat tinggal di asrama yang telah disediakan. Jadi tidak bisa ya pulang seminggu sekali walaupun rumahnya dekat ya. Entah itu Jawa Timur, yang di Kediri, yang di Surabaya, tidak bisa pulang seminggu sekali. Harus wajib tinggal di asrama. Kalau dulu ketika saya 2007, saya masih ingat dulu masih ada yang namanya Konsulat Ponorogo Luar dan Ponorogo Dalam. Yang mana kalau Ponorogo Luar itu ya mereka boleh tinggal di luar gitu, di rumah tuh mereka boleh pulang pergi rumah itu boleh, tapi untuk sekarang sudah ditiadakan, semuanya rata tinggal di asrama. Jadi 4 syarat ini wajib ya untuk diterimanya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah kemudian pelaksanaan ujian masuk KMI. Ini terupdate juga 26 April 2020 pukul 1. Putra ujian lisan tanggal 14 Syawal, 6 Juni sampai dengan 17 Syawal atau 9 Juni 2020. Bertempat di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Kampus 2 Madusari Siman Ponorogo. Jadi ujian lisan ini dilakukan setelah penyerahan berkas ya. Waktunya sama. Penyerahan berkas tanggal 6 sampai tanggal 9 Juni. Nah, ketika itu juga akan dilakukan ujian lisan. Jadi mungkin teknisnya kalau saya tidak salah ya, ini nanti ya kalian bisa langsung cross check ketika menyerahkan berkas, yaitu setelah menyerahkan berkas nanti akan langsung ditentukan ruang ujian lisannya. Jadi tidak perlu menunggu waktu lama. Selama 4 hari ini dari tanggal 6 sampai 9 Juni penyerahan berkas sekaligus ujian lisan. Kemudian ujian tulisnya dilaksanakan tanggal 18 Syawal 1441 atau 10 Juni 2020 bertempat di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Kampus Pusat. Nah, berbeda untuk ujian tulis. Nah, ujian tulis 1 waktu. Jadi setelah tanggal 6 sampai 9 Juni kalian antum menyerahkan berkas pendaftaran kemudian ujian lisan, dan di 10 Juni langsung serentak semuanya ujian tulis. Dan tidak ada susulan. Gontor tidak pernah mengadakan ujian susulan. Dan ini tempatnya di kampus pusat ya, bukan di Gontor 2. Kemudian untuk putri ujian lisan tanggal 14 Syawal 6 Juni sampai dengan 9 Juni. Bertempat di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri Kampus 1 Simberjo Mantingan Ngawi. Ini sama tapi di pusatnya ya, langsung di pusatnya. Untuk waktunya sama. Kemudian ujian tulis dilaksanakan tanggal 18 Syawal atau 10 Juni 2020 bertempat di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri Kampus 1. Ini sama juga waktu. Jadi waktu ujian lisan dan ujian tulis waktunya sama untuk putra dan putri. Kemudian materi ujian masuk KMI. Materi ujian lisan atau syafahi meliputi psikotes, membaca Al-Quran dan praktik ibadah qauliyah dan ibadah amaliyah. Materi ujian tulis atau tahriri mencakup imla, dikte tulisan Arab, berhitung soal dan angka, matematika dasar, setara kelas 6 SD dan bahasa Indonesia. Jadi untuk ujian lisan ya, jadi teman-teman ikhwani fillah tolong dipersiapkan untuk tes syafahinya meliputi psikotes, kemudian membaca Al-Quran,
termasuk tajwid ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan makhrajnya dan praktik ibadah qauliyah dan amaliyah. Seperti ya bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana doa iftitah, bagaimana doa ketika ruku, ketika sujud. Nah, ini semua dasar. Itulah saya katakan kenapa salah kalau ada yang berpandangan justru anak saya nggak bisa agama, saya masukkan pondok biar bisa, tapi sangat keterlaluan kalau dari dasarnya aja belum bisa ya. Mohon maaf bukan keterlaluan ya, mungkin kurang pas kalau keterlaluan, mungkin di kalangan keluarga memang kurang, tapi pengen mengembangkan agama untuk anaknya sehingga bisa dimasukkan dulu ke yang lebih ini lagi ya, misalnya dibina oleh ustadz atau dibina oleh ustadz yang ada di kampungnya, mungkin belajar dengan guru ngaji lagi ya, sehingga setelah dapat dasar-dasar itu barulah bisa mendaftar ke Gontor untuk melakukan ujian sehingga persentase diterimanya akan lebih besar. Kalau kalian belum mempunyai semua ini ya mungkin akan berakhir kekecewaan ya, udah daftar sulit, kemudian datang ke sana juga sulit, dan daftar juga butuh biaya, datang ke Gontor butuh biaya, tapi kecewa hanya gara-gara tidak bisa dasar-dasar ini. Tapi kalaupun bisa teman-teman, ini juga jangan salah paham ya, yang daftar Gontor biasanya 4.000 tiap tahun itu ada 4.000 pendaftar. Nah, tidak mungkin Gontor bisa menerima semuanya, tidak mungkin bisa menampung semuanya. Jadi walaupun dasar ini sudah bisa, kemudian memang takdirnya belum lulus ya, kita terima dengan lapang dada. Karena Gontor tidak bisa menerima. Seandainya Gontor bisa menerima semua anak baru, yakin ya semua yang sudah memiliki dasar ini semuanya lulus. Tapi inilah seleksi ya, inilah seleksi, keterbatasan tempat sehingga harus diuji. Oke, kemudian update 26 April ya, ini semuanya terupdate. Kemudian hal-hal terkait pendaftaran calon pelajar putra dan putri dan pelaksanaan ujian masuk dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan ujian masuk KMI tidak diadakan ujian ulangan atau susulan. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik teman-teman. Jadi saya hanya ingin sharing saja ya, bikin video ini. Mungkin banyak juga teman-teman yang cari di YouTube ya bagaimana cara daftar ke Gontor. Nah, ini saya alihkan. Klik nanti link di deskripsi untuk melihat terupdate. Ini update 26 April, bisa saja nanti Mei akan update lagi kalau ada perubahan situasi kondisi. Jadi harus cross check. Nah, jangan sampai berpatok dengan info yang saya berikan. Jadi bagi yang sudah nonton video ini, linknya bisa dicek lagi apakah ada perubahan perubahan masalah informasi atau tidak. Kemudian tidak ada ujian susulan, maka dari itu persiapkan baik-baik. Ada yang tes Gontor sampai 2 tahun baru bisa lulus karena saking maunya masuk Gontor. Maka dari itu kalian berlomba-lomba. Saya sudah tidak terbiasa ngomong antum nih. Maka dari itu antum harus berlomba-lomba ya untuk mendapatkan satu tempat di Pondok Pesantren Darussalam Gontor.